katakan, kalau ada perempuan yang membuka auratnya, tugas kita sebagai laki-laki ini apa? Apakah memerintahkan dia untuk menutup aurat agar tidak mengganggu kita? Enggak, tugas kita adalah menundukkan kepala kita, menundukkan pandangan kita. Bukan malah, wah kamu pakai hijab, kamu menggoda saya, dan lain sebagainya. Itu bukan kedaulatanmu. Kedaulatan kita adalah mata kita. Halo teman-teman semua, hari ini kita kedatangan Habib idola netizen nih, Habib Hussein Ja'far, yang diidolakan oleh netizen Republik Indonesia. Hari ini kita mau bahas soal isu perempuan, isu kesetaraan gender, dan kita pengen tanya sama Habibnya anak muda, atau tokoh agamanya anak muda nih gimana nih terkait bagaimana Islam misalnya memandang kesetaraan gender, Islam memandang perempuan itu sendiri. Karena sekarang lagi panas banget nih, gara-gara rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, banyak banget diskursus soal perempuan yang macam-macam. Termasuk kalau misalnya Habib kemarin tahu, ingat nggak sih ada kasus Starbucks, dan banyak banget orang yang nyalain perempuan yang dilecehkan dibanding menyalahkan pelaku yang melecehkan. Mungkin untuk di awal-awal pertanyaannya simpel dulu kali, Bib. Gimana sih sebenarnya Islam tuh mandang perempuan? Apakah betul Islam itu agama yang patriarkal sehingga perempuan itu perannya direduksi hanya pada ranah domestik atau jadi ibu rumah tangga aja misalnya, ngurusin suami aja misalnya? Iya, pertama-tama saya pengen mulai dari ini dulu, dari sebenarnya hak asasi manusia secara umum lah dulu dalam Islam. Sebenarnya kalau hak asasi manusia itu sekarang identik dengan Barat, pada dasarnya misalnya dalam kajian-kajian tentang hak asasi manusia, orang-orang Barat itu belajar justru kepada orang-orang Sarasan. Orang-orang Sarasan itu orang-orang Arab Muslim tentang hak asasi manusia. Dan yang meneliti tentang itu bukan orang Islam, tapi yang meneliti justru Giovanni Pico, nama seorang penelitinya. Dalam salah satu karyanya, dia menjelaskan bahwa pengaruh Arab Muslim itu ada dalam pandangan orang Barat terhadap hak asasi manusia, sehingga banyak nilai-nilai hak asasi manusia yang diambil dari sumber-sumber Islam. Misalnya salah satu yang populer dan ini di-capture dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam dokumen-dokumen di Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwa siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi karena dalam Islam memang nilai-nilai hak asasi manusia itu sangat ditekankan tinggi. Pertama dalam Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran dikatakan siapa yang membunuh satu orang tanpa sebab yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Begitu juga sebaliknya, siapa yang menghidupi satu orang, ia seperti menghidupi seluruh umat manusia. Begitu juga di ayat yang lain dikatakan bahwa misalnya kalau kamu disakiti oleh orang lain, kamu berhak membalas itu secara hukum. Lain lagi kalau kamu nanti memaafkan, itu juga hak kamu dan kemuliaan bagi kamu yang memaafkan atas kesalahan atau rasa sakit yang ditimbulkan oleh pihak lain. Begitu juga Nabi dalam khutbah terakhirnya, bahkan Nabi menegaskan bahwa setiap manusia memiliki haknya. Ini kita secara umum bicara hak asasi manusia, nggak memandang gender apapun. Siapapun, kata Allah dan kata Nabi, memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu perempuan atau laki-laki, mau itu kaya miskin, berjabatan atau tidak berjabatan secara politik misalnya, begitu juga secara sosial, punya kasta atau tidak punya kasta, dalam Islam sama semuanya. Maka Islam salah satu visi utamanya adalah kemudian menghilangkan identitas-identitas yang sifatnya dibangun oleh egoisme manusia. Misalnya identitas ras pada saat itu dihilangkan oleh Islam, bahwa orang Arab pasti lebih agung dari orang Ajam, dari non-Arab. Enggak, kata Islam. Orang Quraisy lebih agung dari orang lain. Enggak, kata Arab. Jadi semua setara, tidak ada perbedaan ras yang sifatnya stratifikasi atas bawah seperti itu. Begitu juga kaya miskin, kemudian hitam dan non kulit hitam disamakan,
bahkan diangkat derajatnya secara praktis dengan Bilal dijadikan muadzin, satu-satunya orang yang pernah naik ke atas Ka'bah yang begitu mulia untuk adzan gitu. Dan justru di Islam rasisme pertama itu dilakukan oleh iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam karena perbedaan ras. Saya terbuat dari api, kata iblis, Anda terbuat dari Adam, terbuat dari tanah, maka saya nggak mau sujud. Jadi semua dihabisi. Nah, salah satu yang dihabisi identitas gender yang sifatnya atas bawah, di mana laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Di masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu, perempuan itu tidak memiliki hak. Bukan hanya dia warga negara kelas 2, tapi tidak memiliki hak apa-apa kecuali untuk menjadi pelengkap bagi laki-laki, untuk melayani laki-laki. Nah, ini dihabisi dalam Islam, disetarakan posisinya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang beribadah kepada selain Allah. Tidak ada yang menghamba kepada selain Allah. Tidak ada perempuan yang taat kepada laki-laki. Tidak ada budak yang harus menghamba kepada tuannya. Tidak ada lagi orang miskin yang harus menghamba kepada orang kaya. Jadi itu dibabat habis di dalam Islam. Termasuk juga tentang perempuan, sehingga diangkat posisi perempuan menjadi setara dengan laki-laki dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tuh stratifikasi atas bawah. Diangkat oleh Islam menjadi setara dan menghambanya satu kepada Allah. Tidak ada yang lebih unggul. Nah, dari sana maka kemudian perempuan diangkat derajatnya begitu tinggi dalam Islam, sehingga kita dapati kemudian kisah-kisah perempuan Islam yang memiliki peran penting dalam Islam itu sendiri. Berbeda jauh, sebelumnya di era Arab Jahiliyah, perempuan jadi objek dari laki-laki, tapi ini diangkat sedemikian rupa sampai setara, dan Nabi memberikan ruang ekspresi bagi perempuan sehingga dia memiliki pengaruh yang cukup besar. Salah satunya misalnya, secara intelektual, ada nama Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang meriwayatkan 2210 hadis. Dan itu periwayat nomor 4 terbanyak dari semua periwayat hadis. Jadi ini menunjukkan posisi penting Sayyidah Aisyah secara intelektual dalam Islam. Ia meriwayatkan hadis-hadis yang kemudian menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Sehingga posisi Sayyidah Aisyah itu menjadi sangat penting dan namanya selalu disebut. Begitu juga secara kerja. Masih ada saja sebagian orang Islam yang mempermasalahkan wanita dalam bekerja. Padahal jelas, Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya raya yang hartanya diberikan secara utuh kepada dakwahnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad begitu berterima kasih. Karena kata Nabi Muhammad, salah satu poin kesuksesan dakwah Islam adalah karena sokongan harta dari Sayyidah Khadijah. Bahkan Nabi Muhammad pernah menjadi karyawannya dari Sayyidah Khadijah. Sehingga jelas sudah dalam era Nabi Muhammad perempuan berperan penting. Setelah itu juga terus berperan penting. Misalnya ada beberapa catatan tentang ulama-ulama yang dia merupakan ulama besar, namun gurunya adalah perempuan di antara para gurunya. Misalnya secara fikih ada nama Imam Syafi'i, seorang fuqaha terbesar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ternyata dia memiliki seorang guru perempuan yang bernama Sayyidah Nafisah. Begitu juga secara spiritual, kadang nih orang perempuan secara spiritual dianggap kurang karena dia memiliki waktu masa haid sehingga itu mengganggu ibadahnya, sehingga perempuan ini secara spiritual kurang karena tidak bisa total sebulan penuh untuk beribadah. Ada masa-masa di mana dia tidak beribadah. Padahal Ibn Arabi, seorang sufi terbesar dalam sejarah Islam, tercatat memiliki 3 orang perempuan sebagai gurunya, yaitu Fahrun Nisa, Qurratul Ain, dan Sayyidah Nizam. Jadi dalam sejarah Nabi Muhammad, secara teks sudah jelas Al-Quran dan hadis mendukung perempuan bukan hanya setara dengan laki-laki, tapi untuk bekerja, berkarya, dan belajar. Begitu juga dalam sejarah Nabi Muhammad,
ada Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah yang berkarya dan bekerja serta mencari ilmu pengetahuan dalam Islam, dan dilanjutkan dalam masa-masa setelah itu. Jadi sejarah Islam akhirnya kemudian juga sejarah perempuan. Secara intelektual, sejarah Islam berhutang budi besar kepada Sayyidah Aisyah misalnya. Begitu juga secara ekonomi, sejarah Islam berhutang besar kepada Sayyidah Khadijah. Kalau tidak ada harta Sayyidah Khadijah, dakwah Nabi tidak memiliki sokongan yang besar secara ekonomi. Bahkan even sekarang, saya sering ditanya, perempuan itu sebaiknya tidak bekerja di luar lah. Padahal berapa kekuatan ekonomi yang ditopang oleh perempuan saat ini? Berapa sih kekuatan, berapa persen kekuatan ekonomi di Indonesia bahkan di dunia yang itu ditopang oleh perempuan-perempuan, dari CEO sampai buruh-buruh tani, buruh-buruh di nelayan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya gugur sudah semua asumsi bahwa perempuan dalam Islam itu objek, atau bahkan perempuan itu tidak boleh bekerja, tidak boleh belajar dan lain sebagainya. Jadi gugur sudah itu semua. Jadi dalam Islam perbedaan itu tidak bersifat kuantitatif, tapi bersifat kualitatif. Yang membedakan orang dalam Islam hanya dua, yaitu ketakwaannya, kata Al-Quran, dan yang kedua ilmunya, tidak pada gendernya dan lain sebagainya. Selama orang menjaga hukum-hukum Islam diindahkan, perempuan bekerja dengan tetap menjaga dirinya secara hukum, begitu juga laki-laki bekerja dengan tetap menjaga dirinya, ya selesai sudah, berarti dia sudah menjadi pribadi yang Islam. Bahkan saya sendiri punya pengalaman menarik, di mana kampung Arab, tinggal di kampung Arab di Jawa Timur. Kurang apa itu kampung Arab yang semuanya orang Arab di kampung itu. Itu saya punya pengalaman, di mana perempuan itu tetap bersosialisasi, tetap bekerja, dan tetap berkarya serta mencari ilmu di kampung saya. Tapi dia tetap mengindahkan secara hukum Islam bahwa mereka harus berhijab dengan laki-laki misalnya. Sehingga di kampung saya itu ada jalan belakang. Sehingga semua rumah di kampung itu pasti punya gang. Gang itu pintu belakang. Pintu belakang itu dalam tradisi masyarakat Jawa biasanya digunakan untuk bertamu tapi secara tidak formal. Karena kalau bertamu di pintu depan itu biasanya harus berpakaian formal dulunya orang Jawa. Sehingga ada pintu belakang yang sekarang kemudian dipelesetkan seolah-olah jalur jalur tidak resmi, jalur koruptif biasanya diasosiasikan secara negatif. Nah, itu yang mempengaruhi mungkin masyarakat Jawa, di mana di dalamnya ada orang-orang Arab yang terpengaruh di dalamnya, selalu punya pintu belakang tuh. Biasanya digunakan untuk saling meminjam gula, beras gitu. Kalau nggak punya, sudah malam nggak punya nasi, sedangkan ada satu anggota keluarga yang belum makan, biasanya pinjemnya dari pintu belakang, tuh pinjem nasi sepiring untuk dimakan. Tapi juga itu digunakan untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan intelektual para wanita, bahkan spiritual. Jadi mereka tuh bergerak di belakang. Ada yang buka pengajian dan buka sekolah di belakang. Kemudian ada yang melakukan aktivitas kerja, ekonomi. Bahkan aktivitas-aktivitas sekedar bertemu satu sama lain, kemudian ngobrol, itu dilakukan. Jadi di satu sisi mereka tetap bersosialisasi, tapi di sisi lain mereka juga menjaga hukum-hukum Islam. Jadi saya akhirnya lahir dari satu konteks sosial, kemudian satu ajaran agama yang saling melengkapi satu sama lain, bahwa perempuan adalah bagian yang setara dalam kehidupan keberislaman, yang dia juga berkarya, dia juga belajar, dan dia juga bekerja secara ekonomi. Ya, itu menarik sekali sih, Beb. Cuma kayak tadi kan Habib bilang soal hukum-hukum Islam itu sendiri. Sementara kayak hukum Islam itu kan kita tahu bahwa banyak sekali diinterpretasikan kan macam-macam interpretasi terhadap hukum Islam. Misalnya kayak hukum berhijab aja juga beragam interpretasinya. Nah, salah satu hukum yang misalnya mungkin diinterpretasikan bagi banyak orang Islam modern di zaman ini adalah, oh ya nggak apa-apa deh perempuan bekerja, tapi ya perempuan harus berpakaian dengan sopan dong, perempuan harus berpakaian dengan baik gitu. Kalau bisa sampai perempuan itu bisa tidak berpakaian dengan baik, maka yang salah adalah perempuan itu kalau sampai dia dilecehkan, atau misalnya kasus pemerkosaan dan lain sebagainya. Apakah kayak paradigma semacam itu betul gitu?
Apakah kalau misalnya ada kayak kasus pelecehan atau bahkan pemerkosaan terhadap perempuan itu sendiri, apakah kita memang harus menyalahkan perempuan karena mungkin gaya berpakaian atau karena dia keluar malam-malam sendirian, atau memang itu persoalan pelaku yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan perempuan? Apa misalnya Islam sendiri mengajarkan ya memang harusnya perempuan berpakaian dengan baik agar nggak ada perilaku seperti itu? Iya, sebenarnya dasarnya tadi bahwa pengabdian kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Sehingga tuntutan perempuan untuk menutup auratnya itu adalah tuntutan Allah kepada perempuan yang pertanggungjawabannya juga kepada Allah. Jangan kemudian digeser seolah-olah pertanggungjawaban dan kepentingannya untuk manusia lain. Tidak, itu ibadah dia kepada Allah, sebagaimana seorang laki-laki juga harus menutup aurat, bukan karena apa-apa, karena Allah yang menyuruh itu. Bukan karena secara sosial atau karena takut menggoda perempuan dan lain sebagainya, tidak itu, tapi untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktanya yang diperkosa itu tidak selalu orang yang berpakaian minim. Faktanya orang-orang yang berhijab, bahkan orang-orang yang sudah menutup, sangat menutup, bahkan lebih dari yang dikehendaki Islam, tetap dilakukan aktivitas pemerkosaan. Artinya masalahnya bukan di sana. Masalahnya adalah mentalitas seorang laki-laki yang dia bukan hanya tidak taat kepada agamanya, tapi juga tidak memiliki kedaulatan diri untuk mengontrol pikirannya. Sehingga dia menjadi budak dari egonya. Bahkan ego seksual, ego yang paling dasar sekali, ego seksual. Dia tidak bisa mengendalikan. Oleh karena itu, sebenarnya di surat An-Nur ayat 30 dan 31, itu baik laki-laki dan perempuan sama-sama diminta untuk menundukkan matanya, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, sama-sama disuruh menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Baru kemudian di surat An-Nur 31 itu di akhir berbicara tentang menutup aurat. Tapi yang lebih awal adalah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kedua subjek ini, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, saya katakan, kalau ada perempuan yang membuka auratnya, tugas kita sebagai laki-laki ini apa? Apakah memerintahkan dia untuk menutup aurat agar tidak mengganggu kita? Enggak, tugas kita adalah menundukkan kepala kita, menundukkan pandangan kita. Bukan malah, wah kamu pakai hijab, kamu menggoda saya, dan lain sebagainya. Itu bukan kedaulatanmu. Kedaulatan kita adalah mata kita. Orang mau menutup aurat, tidak menutup aurat, itu urusan dia dengan Tuhan pada akhirnya. Kita menasehati, iya menasehati, tapi tidak berada pada kedaulatan kita. Tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah kalau ada orang yang membuka aurat, kita menundukkan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita agar tidak tergoda. Itu tanggung jawabnya. Bukan malah kemudian meminta orang lain mendukung kita. Nah, itu bagian dari budaya patriarki, di mana agama kemudian dipolitisir untuk mendukung budaya patriarki itu. Kalau ada laki-laki yang memperkosa perempuan, yang disalahkan perempuannya karena tidak menjaga. Padahal setiap Muslim itu bertanggung jawab kepada Tuhan dan telah diberikan kedaulatan oleh Allah, yaitu berupa mata misalnya. Ya udah, kamu berdaulat untuk tugasmu adalah menjaga matamu dan juga kemaluanmu agar tidak tergoda ketika ada apapun. Karena kalau kita tidak memiliki kedaulatan untuk menjaga itu sendiri, buktinya seperti survei yang terjadi, yang menutup aurat pun tetap aja bisa menggoda bagi orang-orang yang pikirannya sudah tidak Islami, yang tunduk kepada egonya dan seolah-olah tidak beriman kepada Tuhan. Karena itu dalam kesepian dia seolah-olah Tuhan ini gak ada, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan perkosaan seperti itu. Sebenarnya apa sih Bib yang apa yang salah gitu? Kalau misalnya tadi kayak Bib Husin sendiri udah ceritakan bahwa sebenarnya Islam sendiri nggak mengajarkan upaya patriarkal semacam itu, pola pikir patriarkal. Tapi sebenarnya apa yang salah sehingga agama kemudian
dijadikan pembenaran untuk budaya patriarkal semacam itu, dan itu hidup di banyak benak laki-laki dan bahkan banyak benak perempuan gitu. Sebenarnya apa yang mengubah itu semua sih sebenarnya? Iya, sebenarnya budaya patriarkal ini kan tidak hanya satu wilayah atau satu kebudayaan. Dalam berbagai kebudayaan, budaya ini telah ada dan sudah berusia berabad-abad. Sehingga untuk menggerusnya bukan perkara yang mudah. Harus berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang juga untuk menggerus itu. Nah, karena begitu mencengkramnya budaya ini, sehingga ketika ada perubahan yang mencoba mengikis budaya ini, maka budaya ini akan melakukan penutupan diri, menutup diri, atau memanfaatkan aspek-aspek lain di luar budaya ini untuk menegaskan pola pikir patriarkal itu. Ketika agama datang sebagai kekuatan besar untuk kemudian meruntuhkan budaya patriarki itu. Maka budaya yang sudah mengakar lama ini pilihannya adalah dua. Dia menjaga jarak dari agama, tidak beragama untuk melenggangkan budaya ini. Tapi ada orang-orang yang dia ingin tetap beragama tapi juga tetap berperilaku patriarki. Maka yang dilakukan adalah penyelewengan tafsir terhadap Al-Quran maupun hadis. Diselewengkan tuh semua tafsir tentang ayat dan hadisnya. Karena kalau secara ayat dan hadis sudah kita bahas tadi, nggak ada ayat dan hadis yang bertentangan dengan semangat pertama Islam. Semangat pertamanya adalah kesetaraan. Jadi kalau ada ayat dan hadis yang kemudian dianggap tidak pro pada kesetaraan, pasti ada penafsiran yang bias patriarki dalam menafsirkan ayat dan hadis itu. Nah, itu yang dilakukan oleh sebagian orang yang punya ego patriarki. Diselewengkan tafsir-tafsir tentang satu ayat dan satu hadis untuk mendukung mereka. Dan itu dahsyat. Begitu dahsyatnya sehingga riwayat-riwayat tentang kesetaraan itu seolah-olah tidak sampai kepada kita. Seolah-olah jauh dari kita. Sehingga kemudian perempuan justru karena Islam Anda harus patriarki. Sampai pada titik itu. Justru karena Islam kamu harus patriarki. Padahal gak ada sama sekali budaya patriarki. Justru itu yang mau dihantam dalam Islam, identitas patriarki. Mungkin ini nggak sih, Beb, karena salah satu kenapa banyak yang menganggap budaya patriarki itu adalah bagian dari Islam, misalnya konsep bahwa suami itu adalah imam gitu, atau misalnya suami adalah kepala rumah tangga. Sebenarnya itu bisa diartikan sebagai patriarki atau enggak sih, misalnya bahwa suami kepala dari sebuah keluarga, suami adalah imam, sehingga misalnya perempuan itu menjadi makmum. Mungkin di situ ada pandangan ketidaksetaraan nggak sih yang dijadikan dasar oleh para kaum yang mau menggunakan patriarki? Iya, sebenarnya itu biasanya dijadikan pintu masuk untuk tafsir-tafsir yang bersifat patriarki. Bahkan hingga kita gak lagi memiliki referensi tentang misalnya perempuan dalam Islam seolah-olah tidak boleh mencari nafkah. Padahal jelas hadisnya dari Nabi Muhammad, perempuan itu boleh mencari nafkah. Ada seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi Muhammad, saya ini harus mencari nafkah untuk mendukung keluarga saya. Kemudian kata Nabi Muhammad, kamu mendapatkan pahala besar atas apa yang kamu lakukan. Kemudian relasi hubungan suami istri itu didasarkan kepada hukum-hukum yang sebenarnya secara hukum tidak berkaitan. Misalnya bahwa laki-laki adalah imam sholat dalam Islam. Itu ya imamnya saat sholat itu sendiri, tapi di luar sholat kan enggak. Nah ini seolah-olah dibabat habis, seolah-olah disamakan, padahal berbeda. Misalnya aurat perempuan saja antara saat sholat dan tidak sholat, itu berbeda. Aurat perempuan, mana yang harus ditutup bagi perempuan, itu berbeda. Sehingga harus hati-hati dalam membaca itu semua agar tidak bias patriarki. Adapun hubungan perempuan dan laki-laki dalam ikatan suami istri dalam Al-Quran itu jelas bahwa mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama,
tujuannya untuk sakinah. Kemudian modalnya adalah mawaddah warahmah. Sakinah itu untuk mendapatkan ketenangan hati. Kata Allah, ketenangan hati bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Ini yang sering nggak salah. Jadi seolah-olah rumah tangga itu dibangun atas dasar seorang perempuan untuk memberikan ketenangan kepada laki-lakinya. Sehingga perempuan yang baik seolah-olah perempuan yang melayani dengan baik laki-lakinya. Padahal tidak. Perempuan dan laki-laki harus bekerja sama dalam rumah tangga untuk mencapai kesakinahan itu, ketenangan bersama dalam mereka. Modalnya apa? Modalnya mawaddah, cinta kasih. Mawaddah ini cinta kasih yang masih ada unsur pragmatisnya. Oh, cinta karena dia cantik, oh cinta karena dia kaya, oh cinta karena ini dan itu. Tapi ketika sudah tua misalnya dia tidak cantik lagi, apa kekuatannya? Kekuatannya adalah rahmah. Rahmah itu rasa kasih sayang yang sudah tidak ada lagi alasannya. Tapi karena dia mencintai secara tulus pasangannya itu, baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki. Jadi itu 3 prinsip dalam Islam yang menegaskan bahwa semua itu harus dilandaskan kepada satu unsur, yaitu bahwa perkawinan itu adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian agung antara keduanya kepada lagi-lagi kepada Allah. Jadi kalau ada perempuan yang tidak baik kepada laki-lakinya atau laki-laki yang tidak baik kepada perempuannya, maka pertanggungjawabannya adalah mengkhianati perjanjian agung yang telah dilakukan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan mitsaqan ghalidha, perjanjian agung ini di Quran cuma ada 3 dalam Islam. Antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, kemudian antara Bani Israel dengan Allah, dan yang ketiga perjanjian antara nabi-nabi terpilih yaitu ulul azmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkawinan itu lagi-lagi orang salah, seolah-olah oh laki-laki yang menentukan segalanya. Enggak, padahal dalam perkawinan itu keduanya harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan keduanya juga. Bukan tujuan satu. Oh, yang punya tujuan harus laki-laki. Oh, karena laki-laki ingin sukses bekerja, maka perempuannya ya sudah. Kamu harus mendukung semua hal untuk saya sukses bekerja. Enggak. Perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mencapai tujuannya dalam hidup. Oh, saya kebetulan cerdas. Saya ingin mendapatkan pendidikan tinggi. Ya, laki-lakinya harus mendukung itu sebagai bagian dari tujuan hidup bersama keduanya. Jadi, kesalahan itu yang menyebabkan akhirnya seolah-olah perempuan yang baik adalah pelayan yang baik bagi suaminya. Padahal enggak. Keduanya harus saling melayani. Bukan hanya dalam segala hal. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bukan hanya perempuan adalah pakaian, libas bagi laki-laki, tapi laki-laki juga pakaian bagi perempuan. Artinya keduanya harus saling memberi rasa nyaman, kebahagiaan, dan saling memberi rasa aman satu sama lain. Bayangkan, ketika rasa aman itu sudah tidak dia dapatkan di rumahnya, di mana lagi dia mencari rasa aman lagi, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dan itu biasanya akan menjadi kecelakaan sejarah terbesar dalam sejarah hidup seseorang. Seorang anak yang buruk masa depannya biasanya karena dia broken home. Dia tidak mendapatkan kehidupan yang baik di keluarganya. Begitu juga seorang perempuan atau laki-laki yang buruk masa depannya setelah menikah, biasanya karena dia tidak memiliki hak dan kebahagiaan serta kedaulatan di rumah tangganya. Makanya menurut saya ketika tidak terjadi kesetaraan dalam hubungan suami istri di rumah tangga, selain itu melanggar perjanjian agung, itu merupakan kejahatan serius karena akan menyebabkan masa depan seseorang akan hancur.